Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel maupun tips dan trik dengan Excel. Sudah 2 minggu ini ya saya vakum, dan sebenarnya saya sangat menginginkan untuk menyempatkan diri untuk membuat satu tutorial per minggu, hari Sabtu atau Minggu, tiap kali saya libur ya, tetapi ya karena kondisi dan keadaan mungkin belum sempat mengizinkan saya untuk membuat jalan minggu ini. 16 Agustus 2020, besok hari kemerdekaan ya. Saya ada waktu senggang sebentar, menjelang jam 4 sore saya akan membuat sebuah video tutorial mengenai topik yang sering kali dibutuhkan di Excel, yaitu data validasi bertingkat yang menggunakan dynamic array formula. Mungkin untuk rekan-rekan yang sudah membuat atau sudah familiar dengan Excel, seringkali membuat membuat validasi bertingkat. Akan tetapi saya yakin belum banyak di antara rekan-rekan membuat data validasi bertingkat dengan menggunakan teknik dynamic array formula. Baik, untuk rekan-rekan yang belum tahu cara membuat dynamic array formula, validasi bertingkat, sebenarnya saya sudah membuat video ini 1 tahun yang lalu ya, dan sudah dilihat 11 kali view ya, 11.000 kali view. Silahkan diketik di YouTube rekan-rekan, silahkan buka channel YouTube rekan-rekan, kemudian ketik saja di sana Heru Monas dengan diikuti kata kunci adalah validasi. Syukur-syukur diikuti dengan validasi bertingkat ya. Nanti hasilnya akan seperti ini muncul. Rekan-rekan bisa melihat video tutorial saya dengan judulnya membuat validasi bertingkat, dan teknik ini adalah teknik yang menggunakan name range yang akan saya demokan sebentar lagi sebagai refreshing atau refreshment aja apa sebenarnya dimaksud dengan data validasi bertingkat ya. Dan pada tutorial selanjutnya, pada sesi berikutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data validasi bertingkat ini dengan dynamic array formula, bukan lagi teknik yang menggunakan name range. Baik, seperti apakah teknik name range itu? Saya ke file Excel saya. Ini adalah salah satu tabel yang sudah saya buat ya. Ini saya hitamkan saja untuk tebalkan saja untuk headernya, dan masing-masing kolom ini sudah saya namai dengan nama masing-masing, yaitu dengan binatang, buah, item, dan sekolah, mewakili satu kolom yang ada di sini ya. Jadi yang disebut validasi bertingkat adalah data validasi di mana item yang ada di sini mengikuti pada sel yang ada di G1, yaitu jika kita pemilih di sini adalah binatang, maka validasi yang ada di sini adalah hanya akan menyertakan item yang bernama-nama binatang saja, yaitu mengambil item input dari kolom C, yaitu kolom binatang. Kemudian jika ini kita ganti dengan buah, maka kolom yang di sini akan berisi dengan nama-nama buah saja. Demikian juga jika kita ganti dengan sekolah, maka hasilnya akan menampilkan nama-nama sekolah saja, sama seperti yang ada di sini. Jadi untuk ini saya tidak akan menjelaskan lagi karena sudah saya jelaskan pada tutorial saya yang sebelumnya. Silahkan untuk rekan-rekan yang belum tahu cara membuat data validasi bertingkat dengan cara name range atau teknik name range ini, silahkan disimak pada video tutorial saya yang ini. Silahkan dibuka YouTube-nya, kemudian ketikkan kata kunci di sana adalah Heru Monas dan validasi. Oke, kita lanjutkan pada topik kita yang sekarang yang akan kita bahas ya, yaitu menggunakan data validasi bertingkat dengan menggunakan dynamic array formula. Apakah dynamic array formula itu? Tentunya jika rekan-rekan sudah mempunyai Excel 365, mungkin 2019 belum ya untuk dynamic array formula, rekan-rekan bisa membuka di file Excelnya, kemudian dicoba beberapa tips yang sudah saya sertakan di channel YouTube saya juga. Jadi rekan-rekan bisa mengetikkan nama saya di sana Heru Monas, kemudian apakah Excel, kemudian simak video tutorial saya yang ini, yaitu untuk mengetahui apakah Excel saya sudah support dynamic array formula. Di sini saya sudah menjelaskan selama 10 menit 30 detik bagaimana cara mengetahui apakah Excel kita sudah support dynamic array formula. Saya rasa buat rekan-rekan yang belum menggunakan Excel 365 mungkin masih hanya bisa menyimak saja ya. Buat rekan-rekan yang sudah menggunakan Excel 365 atau Office 365, silahkan mengikuti tutorial saya ini selanjutnya. Kemudian yang harus kita pelajari lagi untuk membuat data validasi bertingkat dengan menggunakan dynamic array formula adalah kita harus sudah familiar dengan formula-formula yang ada di dynamic array formula, yaitu diantaranya adalah filter, kemudian juga unique, dan semua sudah saya bahas di video tutorial saya mengenai dynamic array formula atau formula-formula terbaru di Excel.
yaitu Didikan 65. Rekan-rekan bisa mempelajarinya di channel YouTube saya. Jadi silahkan dipelajari dulu untuk filter, kemudian untuk unique. Tidak perlu sampai mahir, karena nanti di video tutorial ini pun saya akan membahas mengenai bagaimana cara menggunakan filter dan unique. Oke, kita langsung saja. Jika kita tadi membahas mengenai dynamic validasi bertingkat dengan menggunakan teknik remnant seperti ini ya. Sekarang bagaimana jika tabel yang kita punya tidak tersusun rapi seperti ini, tidak tersusun rapi kolom by kolom seperti ini, atau tidak terpisah antara buah, binatang, dan sekolah seperti ini. Bagaimana jika saya punya sebuah sheet baru ya, saya copy saja untuk yang ini. Untuk file yang saya copy, Ctrl+C, kemudian saya Ctrl V saja di sini ya. Paste, kemudian ini saya juga copy. Saya bisa menggunakan transpose, akan tetapi saya khawatir rekan-rekan nanti akan bingung dengan teknik transpose saya, jadi saya copy saja satu-satu biar jelas ya. Jadi untuk semua nama-nama sudah saya sertakan di sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal menamai kolomnya, misalnya saya namai dengan grup dan ini saya namai dengan item seperti ini ya. Kemudian kita bisa menamai grup ini berdasarkan apa yang ada di kolom item, misalnya apel sampai semangka ini adalah buah, kemudian untuk harimau sampai rusa ini adalah binatang seperti ini. Binatang seperti ini. Kemudian untuk ini adalah sekolah. Astagfirullah ya, seperti ini. Oke, kita sudah mempunyai satu tabel yang formatnya saja berbeda dengan apa yang sudah kita punya tadi di sini, karena kita nanti akan menggunakan teknik dynamic array formula. Jadi untuk membuat satu dropdown saya buat saja di G1 dan I1 sama seperti tadi. Saya warnai kuning dulu, kuning, maaf ya, kuning, dan ini saya warnai kuning juga. Nah, dimana nanti saya akan meletakkan validasi saya di sini. Untuk validasi pertama di sini adalah grupnya ya, grup. Sini adalah itemnya, dimana item nanti di sini akan mengikuti grup yang ada di sini ya. Jadi untuk membuat satu drop down list dengan menggunakan dynamic array formula, kita cukup menggunakan satu formula yang ada di dynamic array formula, yaitu unique. Kita klik saja di sini, tulis saja di sini unique, pilih ya. Kemudian kita klik dan blok pada buah sampai sekolah seperti ini, tutup kurung, tekan enter, maka kita akan mempunyai satu daftar nama-nama yang ada di kolom grup, akan tetapi sudah dihilangkan semua duplikasinya. Jadi untuk buah yang ada banyak akan ditulis satu, binatang yang ada banyak akan ditulis satu aja, kemudian sekolah akan ditulis satu juga. Kemudian cara kita masukkan ke validasi pertama adalah kita klik pada selnya, klik pada tab data, kemudian klik pada data validation dan pilih pada data validation seperti ini ya. Terlalu cepat, saya ulang ya. Klik pada selnya, kemudian klik pada tab data, pilih pada tab data tools di sini, pilih pada data validation pada tanda panahnya maaf, kemudian pilih pada data validation. Oke, rekan-rekan bisa mengklik pada tab setting, kemudian klik pada any value, pilih pada list. Pada source-nya kita klik pada M1 di sini, dimana letak dari formula unique kita tadi ditulis, kemudian ketikkan tanda pagar saja seperti ini. Tanda hash seperti ini atau hashtag seperti ini menandakan bahwa kita mengambil keseluruhan item yang ada di kolom M, dimana masih terdapat spill. Apakah spill itu rekan-rekan bisa mencari di video tutorial saya di channel YouTube saya ya. Ketikkan saja di sana Heromonas kemudian spasi spill, maka rekan-rekan akan mendapati video tutorial yang membahas mengenai spill. Jadi rekan-rekan bisa belajar apa itu spill. Dan spill ini di dynamic array formula diwakili dengan tanda hash atau pagar seperti ini ya. Tanda pagar lah enaknya ngomong. Jadi saya ulang untuk langkahnya, saya cancel dulu. Saya klik pada G, kemudian pada tab data ya, G1 dimana saya meletakkan validasinya nanti. Klik pada tab data, kemudian data validation, kemudian pada tab setting kita pilih pada list,
Kemudian pada source kita klik pada satu saja sel yang ada paling atas dari tabel atau dari formula unik kita tadi, kemudian ketikkan tanda pagar seperti ini atau hashtag ya, kita klik OK. Jadi saat kita klik drop down di sini, kita sudah mempunyai satu validasi di mana sudah menghilangkan item duplikat di sini. Jadi yang ditampilkan hanyalah satu item yang unik saja. Kita bisa pilih binatang, bisa pilih sekolah, dan seterusnya ya. Kemudian bagaimana caranya biar drop down atau validasi di sini mengikuti pada kolom G? Kita bisa manfaatkan formula filter. Jadi itulah sebabnya tadi saya meminta rekan-rekan untuk mempelajari formula yang sudah saya serahkan di sini, yaitu filter unik ya. Karena kita memang menggunakan formula tersebut di tutorial ini. Kita pilih saja di sini filter. Kemudian array-nya adalah buah di sini yang mau kita tampilkan ya. Kemudian kita tekan koma, include adalah item yang akan kita filter. Kita pilih pada grupnya di sini ya. Tandai di sini antara item buah atau item yang kita pilih warna biru dengan warna merah ini harus sama jumlah datanya. Jadi tidak boleh kita memilih untuk grupnya hanya seperti ini, atau hanya seperti ini, atau melebihi seperti ini. Maaf, saya ulang ya. Filter, kita pilih pada itemnya, kemudian kita tidak boleh memilih lebih panjang seperti ini, maaf. Kita pilih pada itemnya, array-nya kita pilih ini, kemudian kita klik koma, dan include-nya ini harus sama persis seperti ini. Tidak boleh lebih pendek seperti ini ataupun lebih panjang seperti ini ya, harus sama. Oke, kemudian kita tutup kurung saja, tekan enter. Oh maaf, masih belum pas ya tadi include-nya. Ini harus kita kasih sama dengan, jadi saya terlewat tadi di sini. Kita ulang, kita klik dan blok di sini harus sama persis, kemudian kita kasih referensi di sini sama dengan adalah data validasi yang kita buat. Tutup kurung, tekan enter, maka hasilnya adalah apa yang sudah kita pilih ya. Jadi saat kita rubah di sini menjadi binatang, maka itemnya di sini pun akan menjadi item binatang. Saat kita rubah di sini menjadi sekolah, di sini pun juga akan berubah menjadi sekolah yang ada di sini ya. Lantas bagaimana cara memasukkan kolom yang ada di sini biar masuk di data validasi yang ada di sini? Ya caranya sama seperti tadi ya. Kita klik pada selnya, kemudian klik pada tab data, klik pada data tools, kemudian data validation, pilih pada data validation, klik pada setting, kemudian pilih pada list. Pada source kita klik pada satu sel teratas dari formula kita tadi yang difilter ya, kemudian ketikkan tanda pagar hashtag, klik OK. Kita sudah mempunyai daftar yang sama dengan apa yang ada di sini. Kolom ini biar tidak dirubah bisa kita hidden ya, blok, kemudian kita hide ya, sudah tidak nampak pada user. Kemudian kita bisa memilih item yang ada di sini, TK misalnya kita ganti dengan binatang, pun di sini juga sudah berganti menjadi binatang. Jadi teknik ini sangat berguna, tidak perlu menggunakan name range yang ribet. Kita cukup menggunakan dua belah formula di dynamic array formula, yaitu filter dan unique. Satu teknik tambahan yang kita pelajari kali ini bisa memanfaatkan dynamic array formula untuk membuat sebuah validation list yang bertingkat atau mengacu pada data validasi yang lain. Baik, demikian tutorial kali ini. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastyo. Untuk kritikan, masukan, dan hujatan silahkan ditulis saja di bawah kolom tutorial saya ini. Untuk file nanti silahkan di download, linknya akan saya sertakan di deskripsi. Kemudian untuk link video tutorial yang sudah saya sampaikan tadi di sini juga akan saya sertakan di deskripsi. Baik, demikian tutorial kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastyo masih dalam rangkaian tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.